Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Biokimia? Kali ini topik ke-12. Kita akan membahas mengenai anatomi genom prokariot. Nah, sebagai kelanjutan dari bahan genetik part yang kedua, kita akan lanjutkan dengan anatomi genom prokariot. Dalam suatu organisasi genom itu dibagi jadi dua, prokariot dan eukariot. Nah, kali ini kita akan bahas prokariot. Nah, bahan genetik utama dari jasad atau sel prokariot pada umumnya tuh terdiri atas satu unit molekul DNA. Jadi, dalam satu genom itu ada dua macam sel, prokariot dan eukariot. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai prokariot. Nah, satu unit molekul DNA untayan ganda atau double strand itu punya struktur lingkaran atau sirkuler. Oleh karena itu, jasad prokariot ini bersifat satu atau monoploid. Karena apa? Karena dia hanya punya satu bahan genetik utama. Jadi Bu Intan ulangi, jasad prokariot itu monoploid karena hanya ada satu bahan genetik utama. Kemudian bahan genetik pada jasad prokariot itu tidak dikemas di dalam suatu struktur yang jelas karena sel prokariot tidak terdapat dalam inti sel atau nukleus. Nah, ada beberapa penjelasan, beberapa bakteri yang struktur bahan genetik utamanya berupa DNA linear itu biasanya pada bakteri Borrelia burgdorferi dan Streptomyces. Nah, oleh karena itu struktur bahan genetik utama dari jasad prokariot itu berupa molekul lingkar. Nah, molekul itu tidak ada bagian ujungnya karena lingkaran itu kan terus berputar, nggak ada ujungnya. Kemudian, ujung molekul kromosom diketahui itu saling berikatan. Ikatannya kovalen dengan protein. Jadi protein punya fungsi penting ya. Protein itu fungsinya apa Bu Intan? Di dalam proses DNA kita, protein itu berfungsi sebagai proses inisiasi replikasi DNA. Mereplika, mengcopy, ya kan? Kalian tahu kan kalau mainan itu replika dari misalnya aja toysnya bis ya, replikanya bis, atau mobil replikanya kayak Hot Wheels gitu ya. Nah, sama seperti ini, dia mereplika, mengcopy DNA-nya. Selain itu juga diketahui ada bakteri yang punya dua molekul kromosom, Rhodobacter spiroid itu punya bahan genetik utama berupa jasad prokariot yang punya juga bahan genetik tambahan atau yang disebut sebagai plasmid. Nah, kita cari tahu nih, plasmid itu apa sih? Plasmid pada jasad prokariot berupa DNA untai ganda dengan struktur yang melingkar tadi ya, yang nggak ada ujungnya tadi. Nah, pada umumnya plasmid ini tidak dibutuhkan oleh sel untuk pertumbuhan. Meskipun sering kali plasmid itu punya gen-gen tertentu yang punya keuntungan tambahan bagi sel dalam keadaan tertentu. Contoh gen ketahanan terhadap antibiotik. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, plasmid ini dapat dihilangkan, disepir dengan metode tanpa mengganggu pertumbuhan sel lainnya. Nah, ukuran plasmid ini variasi, ada yang kecil, ada yang ukuran sel prokariot kan kecil. Nah, seperti itu. Pengemasan DNA pada sel prokariot ya. Jika direntangkan sebagai molekul linear, maka molekul DNA utama pada prokariot ini punya ukuran yang panjang dibandingkan dengan sel itu sendiri. Contohnya adalah pada E. coli sekitar 1,2 mili, sedangkan ukuran selnya kurang dari 1 mili. Pada E. coli diketahui bahwa mekanisme pengemasan dilakukan dengan membuat molekul DNA terkondensasi membentuk rangkaian butiran seperti tasbih.
Ya, tiap-tiap butiran itu susunannya atau susunan molekul DNA-nya itu berpilin atau supercoiled yang berikatan dengan suatu protein DNA binding protein dan molekul-molekul poliamin. Kemudian diameter setiap butiran sekitar 12 mili. Dalam tiap butiran ada sekitar 200 hingga 250 ppm DNA. Butiran satu dengan yang lain tuh saling dipisahkan dan tidak berikatan. Nah, disebut sebagai DNA penghubung atau linker DNA. Rangkaian butiran tersebut kemudian membentuk struktur lengkung atau loop sehingga molekul DNA yang panjang tadi bisa dikemas dan compact gitu. Sekarang kita ngobrol tentang organisasi gen dalam genom prokariot. Secara umum struktur lengkap gen pada bakteri itu ada 3, ada promoter, ada bagian struktural atau coding region, dan ada terminator. Kalau promoter itu bagian gen yang fungsinya mengatur proses ekspresi dari genetik transkripsi. Nah, bagian ini bagian yang kita kenal sebagai RNA polimerase dan protein regulator. Nah, kemudian bagian struktural atau coding region, ini bagian gen yang punya kode-kode genetik akan ditranskripsi dan kemudian ditranslasi atau hanya ditranskripsi saja. 3 terminator, ini bagian gen yang berperan dalam proses penghentian transkripsi. Oke, kita bahas lagi masih tentang genom prokariot. Perbedaan utama antara gen prokariot dengan eukariot itu apa sih sebenarnya? Bagian struktur dan gen prokariot itu tidak mengandung intron. Apa itu intron? Intron itu sequence nukleotida yang tidak diketemukan terjemahannya, nggak bisa diterjemahin. Aminoprotein yang dikode oleh gen itu mengalami pemotongan sehingga tidak akan mengalami yang namanya translasi. Nah, sekuen nukleotida ini diterjemahkan disebut sebagai ekson. Nah, sekarang kita ada 3 kelompok nih, kelompok organisasi gen independen, unit transkripsi, dan kelompok gen. Nah, coba ya kalian pahami satu-satu ya. Kalau gen independen itu ekspresinya nggak tergantung dari ekspresi gen lain, diekspresikan terus menerus selama selnya masih tumbuh. Sedangkan unit transkripsi itu kelompok gen yang physically terletak berdekatan dan diekspresikan bersama karena produk ekspresi gen-gen itu diperlukan dalam rangkaian proses fisiologi. Kelompok gen adalah beberapa gen yang secara fisik terletak pada lokus yang berdekatan dan produk ekspresi gen-gen tersebut diperlukan dalam rangkaian proses fisiologi yang sama. Nah, yang terakhir adalah operan. Makasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.